Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Senang sekali rasanya channel 59 bisa kembali hadir menemani kalian semua. Yang tentunya masih dalam pembahasan kita tentang hutan dan dunia kehutanan. Selamat menonton. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang kehutanan, nah kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari penyelenggaraan kehutanan itu sendiri. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, jadi segala bentuk sistem pengurusan yang ada sangkut pautnya dengan hutan ataupun kawasan hutan, bahkan hasil hutan yang kita miliki adalah semata-mata bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita tingkatkan kesadaran kita tentang pentingnya hutan bagi kita semua. Toh itu semua pun demi kita juga, iya kan? Lalu, bagaimana cara mewujudkan tujuan penyelenggaraan kehutanan? Perwujudan penyelenggaraan kehutanan ditunjukkan dengan hal-hal berikut ini. Yuk, kita simak sama-sama. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan pulau untuk mengoptimalisasikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat. Terus, berapa ya luas kawasan hutan yang harus dipertahankan? Jawabannya adalah minimal 30%. Ya, luas kawasan hutan yang harus dipertahankan adalah minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan pulau dengan sebaran yang proporsional. Sebagai contoh, luas daratan Indonesia saat ini adalah kurang lebih 1.913.578 km persegi atau kurang lebih 191.357.800 hektar dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau berdasarkan data dari BPS pada tahun 2017. Sedangkan luas kawasan hutan Indonesia adalah kurang lebih 120.773.440 hektar berdasarkan data dari Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Secara nasional, rasio luas kawasan hutan terhadap luas daratan adalah sebesar 63,1%. Ini berarti 2 kali lipat lebih besar dari batasan luas kawasan minimal 30%. Dengan demikian, secara nasional, rasio luas kawasan hutan terhadap luas daratan masih aman. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan. Hutan berdasarkan fungsinya terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga adalah hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau DAS merupakan suatu kawasan atau area yang dikelilingi oleh beberapa titik alami yang terletak pada dataran tinggi. Titik-titik tersebut berfungsi sebagai wadah penampungan air hujan yang turun di kawasan tersebut. Dari lokasi titik-titik tersebut, air hujan yang ditampung akan mengalir ke berbagai area.
melalui alur sungai, hingga akhirnya air sampai ke lautan. Selanjutnya diteruskan dengan proses air laut menguap hingga kembali menjadi hujan atau siklus air yang terus berulang. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat. Saat ini, diperkirakan 3/4 penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Hal ini disebabkan karena mereka bermukim atau bertempat tinggal di daerah kawasan hutan. Hal ini tentunya harus ada bimbingan dan sinergi antara masyarakat dengan pihak dari kehutanan di dalam pengelolaannya untuk dapat menghasilkan manfaat yang tidak hanya meningkatkan perekonomian, namun juga tetap menerapkan asas kelestarian. Peningkatan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dilakukan secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Manfaat yang berkeadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Selain itu juga, distribusi manfaat yang berkelanjutan atau berlangsung secara terus-menerus bisa dirasakan oleh masyarakat dengan jalan harus tetap memperhatikan ketahanan dan kelestarian dari ekosistem hutan, disertai kesadaran dari semua pihak tentang betapa pentingnya kekayaan hutan yang kita miliki. Nah, itu dia pembahasan kita tentang tujuan kehutanan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan salam lestari.